Baiklah, untuk hari ini jadi kami minta waktu yang mana dari Pak Made itu akan membuat satu video yang sebagai dalam pembuatan video yaitu sesi berbagi budaya positif. Ini akan dibawakan oleh Imade Suyase SPD SD. Jadi CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Ya. Jadi untuk itu, untuk Pak Made, untuk lebih jelas bagaimana yang dimaksud dengan sesi berbagi budaya positif, tolong dijelaskan, dipaparkan biar jelas dan untuk teman-teman bisa untuk mengikuti untuk selanjutnya. Silakan, untuk waktu kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Hari ini, hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sesi berbagi budaya positif. Ya, ini tugas dari CGB Angkatan 10 Provinsi Bali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti tayangan slide. Nah, apa yang terbayang di benak bapak ibu tentang kata disiplin? Mungkin ada yang mau angkat tangan? Mungkin Pak ada? Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mengenai makna kata disiplin. Menurut saya, disiplin itu berarti mengikuti aturan yang telah ada atau mengikuti apa yang telah disepakati bersama. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu Pak Kades. Ya, Pak Kades Sanjas ini memang luar biasa. Mungkin dari ibu-ibu ini, dari kacamata ibu, apa itu kata disiplin? Terima kasih atas waktunya. Makna kata disiplin itu artinya disiplin merupakan tata tertib yang sudah dilaksanakan di masing-masing unit atau di masing-masing sekolah. Ya, tepuk tangan lagi. Belum Suparing. Mungkin satu lagi kata disiplin. Mungkin dari Ibu Cynthia. Dari siapa ya? Dari Pak Roni. Waktunya. Makna kata disiplin menurut saya hampir sama dengan Bapak Kades Santiase, di mana disiplin itu adalah segala tingkah laku yang dimana harus atau wajib mengikuti aturan yang berlaku atau yang telah disepakati bersama. Sekian Pak. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari Pak Kades, Pak Roni dan Bu Lus Parning ya. Menurut kata disiplin ya, kalau menurut harfiahnya itu merupakan tata tertib. Tadi sudah disebutkan tata tertib, berarti teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini juga kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kita cenderung ya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau seseorang sudah dihukum, berarti sesuatu sudah tidak nyaman. Apapun bentuk sanksinya, hukumannya pasti wes nyaman, baik itu verbal maupun fisik.
Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal, artinya dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Mungkin seperti aturan dari luar, ya, yang menyebabkan anak-anak atau seseorang itu menjadi tertib. Karena berasal dari luar, maka dari dalam kita sendiri. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti yang lanjut akan jelaskan lagi. Dia akan sedikit paparkan tentang disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, ada berapa bagian dari teori ini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kalau menang-menang masih ada yang kalah, sama-sama menguntungkan itu. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, saya paparkan sedikit. Yang pertama, artinya mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bagian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Disinilah nanti adanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih rinci, bagaimana. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemandu. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, dalam penghukum atau pembuat rasa bersalah ini nanti akan dampaknya adalah bagaimana nanti seseorang itu akan selalu menghindari hukuman. Berarti itu muncul bukan dalam diri sendiri, mungkin dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yang kedua, bisa saja untuk menghindari hukuman, dia juga ingin mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Pangman, reward, celaka semangat, berarti bukan dalam diri kita masing-masing, Nah, yang ketiga, untuk posisi yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, disinilah
ada unsur untuk mendapatkan imbalannya karena tempat waktu datang dan lain sebagainya. Yang paling penting di sini sebagai guru kita harus 5 posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, di mana kita bisa menghargai diri sendiri. Di sini tercantum akan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Di sini akan timbul dari motivasi intrinsik. Keyakinan kelas ini untuk bapak-bapak dan ibu guru wajib dibuat ya. Mengapa? Karena dari keyakinan kelas ini kita mengadakan kesepakatan dengan siswa-siswa. Apa sih yang akan dicantumkan di sini? Misalnya pada saat pembelajaran, sing tadi uyut tidak boleh ribut, tertib. Pada saat belajar tidak boleh makan atau makan snack, misalnya. Itu kesepakatan kita di kelas masing-masing. Itu buat ditempel. Boleh kreasi, ya. Kreasi bentuknya yang seni seperti bunga-bunga, matahari dan apa. Nanti ditempel. Karena ini kita sudah kumer dan wajib. Makanya dalam observasi PMM waktu yang dinilai bapaknya, sebenarnya kan ada kesempatan kelas, guru minta kesempatan kelas. Yang berikutnya yaitu teori yang keempat, realitis itu di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar itu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan dan kebebasan. Nah, ini sangat berhubungan, sangat kaitannya hubungannya ya, yaitu kepada segitiga restitusi, di mana dalam penanganan kasus di sekolah kepada siswa, kepada teman, kita harus selalu menggunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti yang akan jelaskan secara rinci. Yang lanjutkan ya. Nah, di sini ada 2 perbedaan apa itu hukuman dan konsekuensi. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seseorang dihukum pasti sakit ya, walaupun sing bali ngomong aja nih. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi karena melanggar aturan ini, konsekuensinya ini ya, karena sudah kesepakatan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi juga begitu, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi waktunya pendek, kejam dirasakannya. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau di hukuman, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Karena hukuman terpaksa dia mau masuk jam 7 yang terlambat, bisa jam 6 di sekolah. Nah, konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini yang berbahaya ya, karena merasa dihukum, karena minder, bisa saja dia menyakiti diri sendiri. Ya, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan ada aturan, siswa akan terbiasa menyesuaikan diri. Yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsepnya adalah konsepnya yang baik. Yang berikutnya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya, marah, karena dihukum pasti marah ya, kesel ya, merasa bersalah, dipermalukan, apalagi disuruh lari jalan jongkok di hadapan teman-temannya rame, pasti merasa malu dan merasa tidak dihargai. Nah, kalau di konsekuensi adalah kehilangan hak. Misalnya dia terlambat, konsekuensinya kalau belajarnya ditunda 20 menit di lapangan disuruh, dia akan kehilangan hak untuk belajar, dibuat tidak nyaman,
dan diasingkan untuk waktu sementara. Setelah time out. Nah, di sini akan lebih rinci bagaimana ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu sudah berarti hukuman, ya. Kalau di sukses, disiplin, yaitu dibagi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi saya sudah jelaskan ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, korban mendapat keadilan, murid, anak atau akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah mungkin kalau hukuman kamu harus. Dan berikutnya murid anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Siswa bisa mengetahui apa peraturannya, mampukah kita akan melakukannya, ada rasa terima kasih, dan murid akan menghormati peraturan. Kalau di restitusi merupakan sebuah pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dengan jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk perbaiki masalah ini, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi jelaskan. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gaussen 2004. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri restitusi? Ada 9 ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang terpenting ya, biar siswa itu tidak, atau seseorang tidak mengulang-ulangi. Kita harus belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, karena di hukum pasti murid itu bergedak, hubungan kita pasti menjadi lebih tidak baik. Nah, sekarang kalau dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kamu harus ini, bukan tawaran. Kalau anak begini melakukan ini, resikonya ini itu, ya, contoh tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita akan membentuk karakter yang positif nanti. Ya, bukan tindakan yang akan membuat siswa itu tidak nyaman. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting ya untuk
bapak-bapak, ibu-ibu ya sebagai pendidik. Nah, pada keyakinan kelas ini, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Bagaimana nanti trik-triknya bapak-bapak, ibu guru membawa kesepakatan di kelas masing-masing. Yang kedua, mencatat semua masukan murid, apapun masukan itu pakai ya di waktu ini pakai apa namanya stick notes pakai kertasnya itu yang warnanya biar lebih menarik. Masukan murid atau warga sekolah di papan tulis, nah ditempel di sana, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, nanti diganti. Mungkin itu dengan kesepakatan siswanya, jangan berlari di kelas pada saat belajar, ganti dia, berjalanlah di kelas atau koridor. Lebih singkat ya, tapi intinya dia tidak boleh berlari-lari di kelas itu. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas berikutnya, yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh seperti tadi, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang dari semua siswa yang membuat pernyataan, misalnya 29, ada mungkin yang sama, itu akan menjadi lebih singkatnya atau berkurang. Nah, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, minimal 3-7 saja. Mungkin di kelas 1, kelas 2 bikin 3 kesepakatan saja. Mungkin di kelas ini 4, 5, 6, 7 ya. Nah, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan untuk menyetujuinya dengan menandatangani. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti buat absen dan nanda tanganin murid bahwa peraturan atau keyakinan kelas ini sudah disepakati. Karena bukan kita yang buat, kesepakatan siswa-siswa kita. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua orang. Setelah dibuat menurut kreasi bapak ibu yang rencana pang seni, tempellah itu, biar semua bisa melihat setiap masuk kelas. Oh, keyakinan kelas ini, oh sing tadi gini, sing tadi gitu. Karena mereka sendiri yang sudah buat. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Di sini kalau peraturan selalu, contohnya ya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas kata-katanya adalah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu membesut nilai buku pasti dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang berikutnya, peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya kita kesempatan kelas kita ganti dengan kalimat
menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya cakupannya meluas. Pesing tadi lambat hadir gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Maksud juga ya. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Dulu kita COVID kan selalu bisa gunakan masker ya. Di sana ditulis saja kesehatan atau keselamatan nih. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, di sini contoh yang dia buat ya, kesepakatan kelas 5. Ya, tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab. Yang kedua disiplin. 3 saling menghargai. 4 menjaga kebersihan kelas. Saling menghormati. Berkata bersikap yang sopan dengan guru dan teman. 7 mengerjakan tugas PR. Yang ke-8 beriman dan bertakwa. Ini lebih bising kan sudah kelas tinggi. Artinya nilai-nilai keyakinan inilah nanti diterapkan di kelas masing-masing. Anak-anak akan sudah tahu, oh berarti tanggung jawab mungkin. Sun jile buku, sun nyampat di tomosne, taruh. Bak sampah di mana taruhnya? Misalnya begitu ya. Ini sekedar contoh keyakinan kelas saja. Nah, disinilah kembali ke menurut teori ini adalah posisi kontrol. Di mana posisi kontrol ini sangat penting, harus ada pada nilai guru, ya pada diri guru. Yang pertama, 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti 1, 2 ini mungkin tindakannya akan tidak dipakai lagi. Yang bisa dipakai adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang dia ajak Bapak Ibu ya menyimak video apa sih itu sebagai rasa bersalah, sebagai teman, penghukum, manajer, pemantau. Silakan simak baik-baiknya video ini. Ini sebagai sebuah apa namanya inspirasi saja ya. Sana guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu sebagai apa namanya? Penghukum. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu merasa bersalah gurunya ya. Yang ketiga, sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, berikutnya sebagai pemantau, monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Yang terakhir itu sebagai posisi manajer ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ya, itu sebuah ilustrasi ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang paling bagus di manajer karena memberikan solusi ya. Bagaimana nanti biar tidak terlambat sekolah. Tadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menyaksikan ya cerita pendek ilustrasi bagaimana 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik seperti tadi Naren itu disuruh bagaimana bapak ibu? Disuruh lari ya. Nah, kalau di sini ada mengajarkan hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, selalu pasti mengancam. Kamu selalu saja salah. Nah itu kata-kata guru. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu bagaimana cara dia ya. Dengan kata seperti tadi, awas, harus, selalu gitu ya. Itu sebagai penghukum. Biasanya di penghukum ini nada suaranya agak tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Biasanya yang guru-guru ini ngelaki mereka gitu, takut. Jari-jari menunjuk. Nah, terlambat seperti tadi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, bagaimana nanti hasilnya nanti di penghukum ini? Hasilnya kemungkinan murid akan menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, merasa kesel ya, atau di meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut. Ini yang akan terjadi dampaknya kalau kita sebagai guru penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Saya kata-kata keluar dari bapak ibu guru seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Saya bilang, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, terus dampaknya bagaimana atau hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarnya walaupun dengan cara agresif, seperti tadi mencoret-coret ya. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, guru pada posisi dia akan menyakiti murid. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu atau teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha mengandelan guru ini ya, karena dianggap sebagai teman ya. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, belum tentu kepada guru-guru yang lain. Ya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Kalau akrab dengan murid kan positif. Tapi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru-guru tersebut. Belum tentu dengan guru yang lain. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Itu kadang-kadang orang tuanya kemudian bersinyap akan dia selalu mengadakan contoh buat murid-murid belajar. Mimi bapaknya kewa ngajar ngai anak bu guru anak ini orang ini. Nah, salahnya karena kita sudah akrab dengan temannya seperti teman. Nah, sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, bisa pertanyaannya juga seperti pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Setiap ada lambat nih, absen, lambat 20 menit seperti tadi ya. Itu sudah membuat perhitungan atau catatan atau data-data. Bisa saja dengan penggunaan stiker, catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan situasi ini pasti murid tidak nyaman ya, dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Yang terakhir yaitu manajer. Posisi kontrol yang terakhir manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di sini sudah melakukan solusi ya. Yang kenapa sih terus terlambat? Seperti Naren tadi. Oh, Maret dekat rumah berlangsung nyetel alarm misalnya, atau dengan menghubungi kakaknya dengan ibunya untuk membangunkannya ya, atau mengingatkannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita secara manajer pada dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah,
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kedua posisi tersebut bisa diperlukan, namun bila kita ingin murid manusia merdeka bertanggung jawab, maka perlu mengacu kepada posisi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer sendiri. Seorang manajer akan berkata, tugas saya bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, artinya murid pun merdeka dan sehingga bebas, harus tetap pada pemantauan. Nah, ini tabel 5 posisi kontrol ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau di motivasi, guru berbuat, berarti kalau di penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau berbuat bersalah, berceramah, maka seharusnya ibu kecewa. Kalau teman, membuat alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan ukur. Kalau di manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di motivasi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas. Itu di penghukum. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Itu sebagai orang pembuat orang bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Di pemantau ada apa peraturannya? Maka peraturannya. Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya murid mengalami solusi pendidikan. Yang keempat, yang ketiga, hasil. Kalau di motivasi hasil, hasilnya pasti di penghukum siswa memberontak, menyalahkan orang lain. Pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan seperti tadi ya. Kalau guru lain belum tentu bisa untuk dia meniru atau menuruti. Pemantau menyesuaikan diri karena diawasi. Yang manajer menguatkan pribadi. Motivasi berikutnya adalah kalian dengan dunia berkualitas. Murid, kalau di penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat orang bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang manajer, murid melakukan dirinya sendiri, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi berikutnya adalah murid berkata, ini siswanya yang berkata, biarkan saja nanti, juga marah-marah lagi. Kadang-kadang dia bisa aja ya mengutarakan kalimat-kalimat yang begitu kalau sebagai penghukum. Kalau pembuat orang bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Berarti ingin penghargaan ya. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Yang berikutnya adalah yang terakhir, dampak motivasi pada murid, yaitu mengulangi kesalahan di penghukum. Pembuat orang bersalah merasa rendah diri, di sebagai teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah,
Mungkin Bapak Ibu kelelahan ya. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Oke Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah tahu lagunya ini. Nah, dikepak-kepakan tangannya sambil bergoyang. Kalau dikepak-kepakan, dikepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang-goyang kaki kiri, mana kaki kirinya, yang goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita lupa memuji Tuhan dengan untuk acara selanjutnya ya. Bakar-bakar tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oh, ada nasi lemak yang gede om. Gue bilang mudah-mudahan goyangnya. Ya, lagi. Good. Kita lanjutkan yaitu segitiga restitusi ya. Dalam segitiga restitusi ini, nah tadi ya yang dia paparkan di depan, pertama yaitu bagaimana cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga yaitu bagaimana menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dalam validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang lagi kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas. Seperti tadi dia jelaskan ya, di sana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Oke, sekian dari paparan Tiang tentang budaya positif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama di dunia pendidikan kita di SD Negeri 3 Bulian. Oke, terima kasih.